Bab 891. Angin astral yang kacau tampaknya telah mengganggu tatanan alam padang rumput. Ini sebenarnya membuat sisa perjalanan Jiang Chen berjalan lebih lancar. Setelah beberapa saat dalam perjalanan, mata dewanya melihat ujung padang rumput. Dia senang. Gangguan yang disebabkan oleh angin astral yang kacau benar-benar menghilangkan banyak bahaya yang seharusnya kita temui di sepanjang jalan. Siapa yang mengira bahwa kita bisa bepergian tanpa hambatan? Aku bisa melihat akhirnya. Kita harus keluar dari padang rumput dalam waktu kurang dari 1 jam. Dia melirik ke langit. Itu sudah dekat dengan senja. Akan ideal jika mereka bisa mencapai sisi lain dari padang rumput sebelum malam tiba. Meskipun siang atau malam tidak membuat perbedaan bagi kebanyakan pembudidaya, makhluk roh akan menjadi sangat aktif dalam kegelapan. Bagi Jiang Chen, ini belum tentu merupakan hal yang baik. Untungnya, mereka dapat meningkatkan kecepatan mereka setelah berlalunya angin astral yang kacau. Mereka akhirnya melewati padang rumput yang luas ini beberapa saat sebelum matahari terbenam. Saat Jiang Chen berdiri di tepi padang rumput, dia bisa melihat sungai kecil berkelok-kelok. Di seberangnya ada sepetak hutan lebat. Dari apa yang bisa dia lihat di peta, ini seharusnya tempat yang ditunjukkan He Hongsu. Dia menatap ke langit, hampir gelap. Karena dia tidak mau mengambil risiko lagi, dia memutuskan untuk mendirikan kemah di tepi sungai dan meninggalkan pencarian kayu Requiem sampai besok. Semakin dekat dia ke Requiem Wood, semakin tenang perasaannya. Setelah memanggil Long Xiaoxuan dan menginstruksikannya untuk berjaga-jaga, dia memasuki kondisi meditasi yang dalam. Dengan naga yang menjaga mereka, Jiang Chen merasa lebih nyaman. Parasit iblis kayu mungkin kuat, tetapi mereka sama sekali tidak efektif melawan Long Xiaoxuan. Naga mengeluarkan jenis air liur tertentu yang secara alami mengusir parasit tersebut. Selain Long Xiaoxuan, Jiang Chen juga memerintahkan Gin Shengmin untuk pergi ke bawah tanah, jika ada makhluk roh bawah tanah yang tiba-tiba menyerang mereka. Dengan pengaturan yang dibuat dengan cermat, beberapa masalah kecil muncul pada malam hari, tetapi tidak ada yang berbahaya terjadi. Ketika pagi tiba, keduanya membuka mata dan menyambut terang hari yang baru. Secara khusus, Huanger sangat hidup. Hari ini, matanya sepertinya membawa kualitas yang berbeda. Ini adalah hari baru, dan mungkin awal dari kehidupan barunya. Ayo pergi. Jiang Chen membuat beberapa penyesuaian sebelum melangkah ke hutan lebat. Setelah bergerak hanya beberapa ratus meter ke dalam, sebagian besar langit telah menjadi kabur. Sinar matahari pagi sangat kuat, tetapi mereka tidak bisa menembus dedaunan lebat dari hutan misterius ini. Semakin dalam mereka pergi, semakin gelap jadinya. Namun, ini tidak banyak berpengaruh pada Jiang Chen karena mata dewa dan mata emas jahatnya dapat melihat semuanya. Bahkan dalam kegelapan, dia bisa melihat semuanya sejelas siang hari. Dari waktu ke waktu, beberapa tangisan berisik akan bergema di kejauhan, menambahkan jejak kengerian ke hutan yang sebenarnya sunyi. Kadang-kadang, raungan memekakkan telinga terdengar saat binatang buas menunjukkan kekuatannya. Hatinya tenang seperti air yang tenang. Hal-hal semacam ini tidak bisa menghalangi dia untuk maju. Huanger, jangan khawatir. Intuisi saya mengatakan bahwa kayu Requiem harus di hutan ini. Selama itu muncul, saya pasti bisa mendapatkannya, tidak peduli apa yang diperlukan. Petik 2. Huanger tetap diam. Dia hanya mengangguk dengan lembut sambil memegang erat tangan Jiang Chen, seolah takut dengan melepaskannya, dia akan kehilangan segalanya. Tiba-tiba, sesuatu menusuk kesadaran Jiang Chen. Dia langsung mencondongkan tubuh ke samping saat daun pisang besar menekannya dari atas. Dia mendengus dingin dan mengacungkan Feather Flight Mirror-nya. Tirai hijau itu telah meluncur ke arahnya dengan cepat, tapi Feather Flight Mirror segera mengurangi separuh kecepatannya. Keduanya memanfaatkan pendekatan tertunda pabrik untuk melompat ke area yang lebih aman. Hanya saja, mereka tidak bisa melompat sejauh itu karena mereka sudah dikelilingi oleh setidaknya 10 tanaman seperti itu. Satu persatu, seperti banteng yang mengamuk, mereka dengan kasar menjulurkan daun hijau yang mengepul tertiup angin, menciptakan lapisan demi lapisan kanopi hijau yang menutupi Jiang Chen dan Huanger di tengahnya. Jiang Chen sangat marah, dan dia segera memanggil tikus penggigit emasnya. Oleh Gold, mari kita lihat apa yang bisa kalian lakukan. Hampir tidak ada apapun di alam surga yang tidak bisa digerogoti tikus penggigit emas. Atas perintah Jiang Chen, banyak tikus melonjak ke arah 10 makhluk hijau seperti tanaman itu, seperti tahanan yang melihat cahaya kebebasan untuk pertama kalinya. Krang-krang,
suara menggerogoti yang menusuk telinga bergema di sekitar mereka. Gigitan tikus penggigit emas pasti terkenal di seluruh alam. Hanya dalam waktu singkat, mereka telah menggerogoti 10 makhluk mirip tumbuhan tanpa meninggalkan satu bagian pun. Alih-alih mengingat tikus, Jiang Chen malah memanggil Long Xiaoxuan. "Kakak Long, kami membutuhkan air liurmu untuk membersihkan tikus-tikus ini agar parasit setan kayu tidak menyerang mereka." Jiang Chen mungkin tidak takut dengan parasit setan kayu, tapi dia juga tidak berani lengah setelah memasuki tempat ini. Setan kayu tidak hanya memiliki parasit yang mereka miliki, tetapi mereka juga memiliki keseluruhan taktik aneh lainnya. Namun, parasit mereka tidak diragukan lagi salah satu masalah yang paling sulit untuk dihadapi. "Oleh Gold, pimpin keturunanmu dengan baik. Jangan berkeliaran dimanapun dan dengarkan perintahku." Karena mereka sudah memasuki hutan belantara yang sunyi, Jiang Chen tidak perlu berhati-hati. Dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Dengan Long Xiaoxuan dan tikus penggigit emas yang ganas membuka jalan bagi mereka, jumlah makhluk lancang di sepanjang jalan menurun secara signifikan. Sampai-sampai beberapa makhluk roh yang kuat benar-benar terintimidasi oleh Long Xiaoxuan dan tidak berani berbuat salah sama sekali. Inilah efek yang ingin dicapai Jiang Chen. Ketika He Hongsu awalnya memasuki hutan ini, dia tersesat. Oleh karena itu, area di mana dia menemukan kayu requiem tidak ditandai dengan jelas di petanya. Meskipun demikian, He Hongsu telah menyebutkan bahwa ada sesuatu yang menakutkan di hutan misterius ini, yang disebut Scarlet Dawn Wasp. Tawon jenis ini berkembang biak dengan sangat cepat. Begitu seseorang tersengat satu, tubuh mereka akan mulai terbakar seperti api cair sebelum meledak dengan hebat dalam waktu 1 jam. Bahkan para dewa tidak bisa menyelamatkan korban. Kembali ketika pesta He Hongsu berada di hutan ini, sayangnya mereka bertemu dengan tawon fajar merah ini. Akibatnya, banyak dari mereka yang tewas. Oleh karena itu, Jiang Chen sangat berhati-hati dan tidak berani menerobos ke depan sembarangan. "Tuan Muda Chen, kami menemukan persediaan besar ramuan roh peringkat langit di depan." Raja Tikus Penggigit Emas tiba-tiba berlari kembali dengan penuh semangat, melaporkan kabar baik ini kepada Jiang Chen. "Bawa aku ke sana." Tidaklah mengejutkan untuk menemukan ramuan roh peringkat langit di tempat ini. Meskipun demikian, Jiang Chen memikirkan banyak batang ramuan roh peringkat langit yang telah berjajar di jalannya ketika dia pertama kali memasuki alam liar yang sunyi. Namun, ramuan roh peringkat langit itu tampak bermasalah baginya. Saat dia mengikuti Raja Tikus Penggigit Emas beberapa ratus meter ke depan, area luas yang dipenuhi dengan batang herbal roh yang tak terhitung jumlahnya membentang di depan matanya, seolah-olah seseorang telah menanamnya di sana. Selain itu, mereka memang semua ramuan roh peringkat langit. Jiang Chen menggabungkan mata dewa dan mata emas jahatnya untuk mengamati area tersebut, tetapi tidak dapat melihat sesuatu yang luar biasa. Ramuan roh peringkat langit ini seharusnya nyata. Jiang Chen mengkonfirmasi ini sekali lagi sebelum dia memutuskan bahwa ramuan roh peringkat langit ini seharusnya tidak menimbulkan masalah. "Oleh Gold, kamu bisa mengambil setengah untuk klanmu. Brother Long, pilihlah dan tinggalkan sisanya untukku." Petik 2. Long Xiaoxuan bersenandung lembut dalam pikirannya sebelum dia mengambil beberapa, tetapi dia tidak mengambil banyak. Jiang Chen menyapu keseluruhan dari apa yang tersisa menjadi miliknya. Tikus penggigit emas juga memperoleh manfaat besar. Namun, setelah titik ini, Jiang Chen tidak punya rencana lebih lanjut untuk membiarkan tikus-tikus itu berkeliaran di luar. Dia memanggil mereka semua kembali. Dia memiliki firasat bahwa meskipun ramuan roh peringkat langit ini asli, mungkin ada beberapa bahaya yang tak terbayangkan datang untuk mereka nanti setelah menuai manfaat manis ini. Ras iblis sangat licik dalam cara mereka melakukan sesuatu. Jiang Chen tentu saja tidak percaya bahwa ras iblis hanya akan membiarkan pembudidaya manusia masuk ke wilayah mereka sehingga mereka dapat berbagi kekayaan mereka dengan mereka. Munculnya ramuan roh peringkat langit di tempat ini hanya bisa menjadi umpan. Meskipun demikian, bahkan jika itu adalah umpan, tidak mungkin Jiang Chen bisa kembali. Dia maju ke depan, berjalan berdampingan dengan Huanger. Long Xiaoxuan telah berhasil mengubah dirinya menjadi pemuda kurus dan saat ini memimpin. Dari belakang, sosoknya tampak sangat dingin dan menyendiri. Di jurang yang dalam beberapa puluh mil dari Jiang Chen, makhluk yang tampak aneh perlahan merangkak keluar dengan kepompong putih besar. Tubuh makhluk aneh itu ditutupi dengan banyak gelembung minyak yang tampak sangat memuakkan.
Daging longgar di atas tubuhnya yang berwarna-warni menggeliat. Bahkan melihatnya saja sudah cukup untuk membuat orang merinding ketakutan. Setelah keluar dari kepompong besar, ia merangkak ke depan dengan kecepatan yang mengejutkan, seolah-olah setiap peraba di tubuhnya berakhir dengan pengisap. Setelah merangkak agak jauh, ia mencapai altar yang terabaikan. Altar ini ditutupi dengan daun mati yang layu dan area di sekitarnya sangat sunyi. Meskipun demikian, itu memancarkan semacam kekuatan besar yang menyebabkan bahkan makhluk mengerikan itu berjingkat-jingkat saat mendekat. Makhluk itu berhenti di depan altar. Ya, tidak buruk, tidak buruk. Dari tengah altar terdengar suara. Kamu telah menembus kepompongmu untuk ke-7 kalinya. Sepertinya Anda tidak jauh dari kelahiran Anda yang sebenarnya. Petik 2. Monster itu mengeluarkan beberapa gerutuan, seolah-olah melaporkan sesuatu ke suara di altar. Suara di altar bertanya dengan kaget, apa yang kamu katakan? Anak-anak kecil yang kamu lahirkan terakhir kali dihancurkan oleh seseorang. Petik 2. Monster itu mengayunkan antenanya terus-menerus di udara, terlihat agak marah. Aneh, itu aneh. Puluhan ribu tahun telah berlalu, namun masih ada manusia yang mampu membunuh parasit setan kayu. Suara di altar juga sepertinya dipenuhi dengan keraguan. Namun, beberapa saat kemudian ia menghela nafas. Mungkin itu kecelakaan. Apalagi bibitmu belum cukup kuat. Mungkin saja seseorang membunuh mereka. Jangan berkecil hati. Dengan setiap evolusi Anda, bibit yang Anda hasilkan menjadi semakin kuat dalam kemampuan ofensif dan defensif. Sekarang, tunggu saja cukup banyak tuan rumah untuk berkeliaran dan bawa bibitmu keluar dari hutan belantara yang sunyi. Hahaha, kami Wood Demons akhirnya akan memimpin kembalinya ras iblis dengan gemilang. Suara di altar dipenuhi dengan kemenangan. Kemudian tiba-tiba tampaknya menyadari situasinya saat menghela nafas ringan, sayang sekali bahwa 10 jenderal besar dari garis keturunan iblis kayu saya semuanya tewas dalam pertempuran. Tubuhku sendiri hancur dan jiwaku disegel. Aku hanya bisa menunggumu menerobos 9 kali dan menyelamatkanku dari sini. Makhluk mengerikan itu mengangguk tanpa henti, meringis ke arah altar, seolah-olah telah sepenuhnya dipindahkan. Tidak perlu bagimu untuk menjadi emosional. Kami telah menunggu 10.000 tahun. Apalagi yang menunggu sedikit lebih lama. Hari ini, saya merasakan bahwa sejumlah besar pembudidaya manusia telah memasuki alam liar yang sunyi. Pergi dan peringatkan Raja Ninesados untuk mengendalikan makannya. Kalau tidak, ketika saya meninggalkan tempat ini, saya akan memaksanya untuk memuntahkan semua yang dia makan dengan penuh minat. Petik 2. Makhluk mengerikan itu sepertinya belum sepenuhnya terbangun. Tampaknya hanya untuk memahami satu hal, bahwa yang dimeteraikan ke dalam altar ini adalah tuannya, dan bahwa perintah tuannya menang atas segalanya. Bab 892. Pergi dan hati-hati. Suara di altar berbicara seolah mempercayakan tugas kepada anaknya. Tidak perlu mengkhawatirkanku. Monster itu sepertinya masih tidak mau pergi. Itu seperti anak kecil yang sepenuhnya terikat pada orang tuanya. Itu menyentuh tangga batu di sekitar altar. Tiba-tiba, suara di altar membuat suara terkejut. Parasit kayu, cepat pergi. Seseorang sepertinya telah membobol wilayahmu. Suara di altar tampak sedikit khawatir. Pergi sekarang. Awasi kayu Requiem. Jangan biarkan siapapun menyentuhnya. Jika saya ingin merekonstruksi tubuh saya membutuhkan kayu Requiem. Kalau tidak, bahkan jika saya berhasil keluar dari batasan ini, saya akan selalu cacat. Petik 2. Ketika monster itu mendengar instruksi tuannya, monster itu sepertinya menyadari bahwa ada hal yang mendesak. Meskipun masih enggan, ia memutuskan untuk berbalik. Disegel di dalam altar, roh Raja Woodbranch dipenuhi dengan kecemasan. Sepotong kayu Requiem ini adalah kunci baginya untuk memulihkan jiwanya setelah membebaskan diri. Jika dia kehilangan kayu Requiem, jiwanya tidak akan pernah pulih ke puncak kekuatannya. Memikirkan pelayannya, parasit iblis kayu, sedikit meredakan emosinya. Ada ribuan parasit yang melindungi kayu Requiem. Siapapun yang melanggar pasti akan mati. Lebih jauh lagi, parasit bukanlah satu-satunya garis pertahanan. Sejumlah formasi racun, spesialisasi Wood Demons, telah diletakkan dengan hati-hati di sekitar pohon itu juga. Kematian calon penjelajah dipastikan. Mata Jiang Chen menatap lurus ke depan, perhatiannya tertangkap oleh bibit pohon. Itu sehalus karang dan berkilauan dengan warna hijau cerah. Dari kejauhan, itu tampak seperti keajaiban alam.
Setiap pengamat akan terpesona oleh pemandangan itu. Saudara Chen, apakah itu kayu requiem? Huanger terpesona oleh keindahan pohon itu. Ya, itu yang kita cari. Kayu requiem ini cukup besar. Itu hanya tumbuh satu cincin setiap 10.000 tahun, jadi yang ini setidaknya berumur 100.000 tahun. Itu masih cukup muda jika dibandingkan dengan anggota lain dari spesiesnya. Dia tidak asing dengan requiem wood. Itu biasa untuk melihat requiem woods yang berusia jutaan tahun di kehidupan sebelumnya, di alam surga. Tentu saja, kayu berusia 100.000 tahun sudah cukup untuk kutukan pengikat generasi Huanger. Dengan hati-hati memeriksa pohon itu, Jiang Chen tidak terburu-buru. Ada beberapa keanehan di sekitarnya. Pandangan sekilas sepertinya tidak mengungkapkan sesuatu yang aneh, tetapi seseorang dengan pengalamannya tahu lebih baik. Setiap jenis tanaman di dekat pohon itu mematikan, dan mereka ditempatkan sedemikian rupa untuk membentuk formasi racun yang sangat besar. Seluruh pengaturan sangat rumit. Yang terpenting, requiem wood berada di tengah kolam yang dalam. Jika Jiang Chen menginginkan ramuan roh, dia harus mengarungi. Air berlumpur tampak damai di permukaan, tetapi parasit iblis kayu yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di bawah. Sebuah perkiraan kasual berjumlah mereka dalam jutaan. Parasit itu ada di mana-mana. Bahkan ada beberapa di dekat kaki mereka, meskipun Jiang Chen tidak berniat memberitahu Huanger tentang mereka. Lagi pula, mereka takut dengan aroma di tubuh mereka, dan tidak akan menyerang mereka. Jiang Chen memandangi kayu itu untuk beberapa saat lagi, lalu membuang keraguannya. Huanger, mundur sedikit dan tunggu aku di luar. Aku akan masuk untuk mengambilnya. Bagaimana Anda akan mendapatkannya, Saudara Chen? Apakah Anda akan mengambil cabang dari tubuhnya? Tidak, Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Mengapa meninggalkan barang-barang bagus sejak kita akhirnya tiba? Kita akan mencabut seluruh pohon, tentu saja. Dia tersenyum aneh. Jiang Chen tahu semua tentang sifat-sifat kayu requiem. Itu sangat berguna bagi iblis untuk digunakan dalam memurnikan jiwa mereka sendiri. Memotong cabang menimbulkan kerusakan minimal. Benar-benar mencabut pohon itu jauh lebih menghancurkan. Dia tidak membuang waktu dan meluncur menuju requiem wood dengan cicada wings miliknya. Saat dia melakukannya, dia memanggil makhluk roh barunya. Tentakelnya dapat melakukan pengangkatan berat yang diperlukan untuk benar-benar mencabut pohon. Sebagai makhluk tumbuhan, Ginseng Nin tidak selalu takut dengan parasit iblis kayu. Namun demikian, Jiang Chen mengambil tindakan pencegahan untuk memandikannya di Dragon Whisker Water. Dengan cara ini, itu akan benar-benar tidak terhalang oleh parasit iblis kayu yang berkerumun di kolam di bawah. Sementara itu, Jiang Chen melayang di udara sebagai cadangan. Pelengkap ginseng yang tak terhitung jumlahnya mencengkeram akar requiem wood. Tentakel melonjak dengan kekuatan, otot hijau mereka muncul seperti lengan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menarik ke atas dengan kekuatan yang luar biasa, penuh dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Ke atas, butuh beberapa ratus dari mereka hanya beberapa tarikan untuk mencabut ramuan roh secara keseluruhan. Air menggenang untuk mengisi ruang kosong. Gemuruh. Sekarang setelah kayu requiem disentuh, formasi racun di sekitarnya mulai menyerang dengan ganas. Namun, mereka memiliki efek yang sangat kecil pada makhluk tanaman seperti ginseng nin. Bantuan tambahan Jiang Chen hanyalah lapisan gula pada kue. Di alam liar, formasi racun hanya benar-benar berguna melawan pembudidaya manusia. Di pinggiran alam liar, jika pembudidaya rata-rata bahkan sedikit menyikat satu, mereka akan mati beberapa kali. Kita berhasil. Jiang Chen sangat gembira saat melihat pohon tumbang. Dia meminta teratai mengambil alih membawa kayu requiem, dan menempatkan pohon besar itu langsung ke cincin penyimpanannya, tanah, akar, dan semuanya. Ayo pergi. Mengingat ginseng tanpa penundaan, Jiang Chen berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, semburan udara mengalir keluar dari bawah dasar kolam. Dibentuk oleh parasit yang tak terhitung banyaknya, mereka menyapu setiap bagian tubuh Jiang Chen. Pada saat berikutnya, makhluk mengerikan menggigit kakinya. Dia sangat terkejut dengan serangan itu. Dia memperlambat serangan monster itu dengan menyapu cermin, lalu mengguncang tubuhnya untuk memanggil pedang surgawi pentekolor miliknya. Ditarik secara bersamaan, 5 bilah mengiris ke arah tubuh monster itu dalam 5 garis pancaran cahaya surgawi. Dentang, aliran percikan api beterbangan saat pedang dihentikan oleh karapas monster itu. Seperti logam di atas logam, tidak ada yang bisa merusak yang lain. Apa? Jiang Chen terkejut lagi.
Pedang surgawi pentakolor telah diberikan secara pribadi kepadanya oleh Kaisar Pifau. Namun mereka bahkan tidak bisa menggores monster ini, apalagi menembus armornya. Dia tidak menggunakan teknik pedang khusus, tapi sulit untuk percaya bahwa senjata kaliber pedang surgawi pentakolor bahkan tidak bisa meninggalkan bekas di tubuh monster itu. Seberapa keras karapasnya, masih tercengang, Jiang Chen tidak punya keinginan untuk terus berjuang. Dia menunjuk beberapa kali pada semburan parasit dengan keras. Aliran udara galaksi Slash membagi dan menghancurkan serangga di dalamnya. Monster itu tampak bingung karena Jiang Chen mampu menghentikan banjir parasit. Mengaum keras, itu membuat lari gila bagi manusia. Tanpa intervensi Feather Flight Mirror, monster itu sudah lama mencapai Jiang Chen. Dengan gelombang cermin lain, Jiang Chen mundur keluar dari batas kolam. Kita pergi, sekarang. Dia berkata kepada Huanger dengan suara rendah. Dia tidak melewatkan sedikit pun pada kepanikan Jiang Chen. Dia langsung menyimpulkan bahwa monster itu adalah musuh yang sulit. Menempatkan tangan Jiang Chen di tangannya sendiri, dia menghancurkan mesin terbang melarikan diri, dan mereka berdua menghilang di tempat dengan kilatan cahaya. Monster itu meraung lagi dan lagi ketika melihat manusia pergi. Mereka telah mengambil kayu requiem. Tangisannya mengguncang langit, dan matanya yang tajam memancarkan cahaya yang mengerikan. Alih-alih kayu requiem, seolah-olah anak monster itu sendiri telah diambil. Setelah beberapa detik pengamatan, tubuhnya berhenti, lalu benar-benar menghilang. Lampu melarikan diri mesin terbang mereda, dan Jiang Chen dan Huanger mendarat di tempat yang berbeda. Mesin terbang itu telah membawa mereka lebih dari 100 mil, yang mudah-mudahan cukup untuk menghindari pengejaran monster itu. Namun, udara di samping mereka mulai beriak bahkan sebelum mereka bisa menarik napas. Monster itu keluar dari ketiadaan, seolah-olah bergerak langsung melalui ruang dan waktu. Matanya menggenang dengan darah, dan itu mendorong ke arah Jiang Chen dengan raungan marah lainnya. Monster itu memiliki keganasan yang hampir menakutkan. Tidak banyak yang bisa dilakukan Jiang Chen. Dia harus terus-menerus menyinari Feather Flight Mirror pada monster itu untuk mengekang pergerakannya. Poinnya yang terus-menerus terhadap monster itu tidak membuahkan hasil. Berusaha sekuat tenaga, kekuatan galaksi Slash-nya tidak meninggalkan bekas luka sedikitpun, entah dia mengenai kepala atau tubuhnya. Sungguh menjijikkan, Jiang Chen mengutuk pelan. Dia memanggil Lotus, yang mengirimkan ratusan tanaman merambat ke arah monster itu. Puff PFTT Puff. Tanaman merambat melilit monster itu dengan erat, tanaman mencambuk sisik. Itu melilit monster itu, mencoba menyempitkannya sampai mati. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang digunakan Lotus, monster itu sepertinya tidak merasakan apa-apa. Melihat ini, Lotus beralih ke pertempuran dengan api. Teratai yang tak terhitung menembakkan api sihir dalam upaya untuk menghanguskan monster itu. Monster itu tidak terkesan. Api sihir itu cukup panas untuk melelehkan logam dan batu secara instan, tetapi api itu hampir tidak menggelitik monster itu. Karena api tidak bekerja, Jiang Chen bertukar menjadi es. Embun beku yang lebih dingin dari gletser purba menyelimuti monster di dalamnya. Dengan goyangan liar dari tubuhnya, monster itu berjuang bebas dari penjara esnya. Itu melanjutkan serangannya ke Jiang Chen, melolong marah. Mengingat situasinya, Jiang Chen tidak sepenuhnya yakin apa yang harus dilakukan. Pedang tidak melukainya, begitu juga elemennya. Memanggil ke gunung emas magnetisnya, Jiang Chen menghancurkannya ke monster itu puluhan kali. Seperti palu besi pada kulit penyu, makhluk di bawah karapas tetap tidak rusak meskipun banyak pukulan menabraknya. Makhluk keji macam apa ini? Pemuda itu tidak bisa memahaminya. Sangat mungkin bahwa hanya serangan kultivator kaisar yang hebat yang bisa menembus baju besi makhluk itu. Teknik yang lebih lemah tidak berdaya melawan kulitnya yang tebal dan gemuk. Jiang Chen benar-benar bingung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun, gunung itu memberikan sejumlah tekanan pada binatang itu, yang berjuang di bawah beratnya. Karena itu, Jiang Chen punya waktu untuk mengamatinya lebih dekat. Seluruh tubuh monster itu ditutupi dengan sisik, dan pori-porinya sekecil jarum. Zat kristal berkilauan keluar dari pori-pori itu. Setelah diperiksa lebih dekat, zat itu sebenarnya adalah kumpulan parasit iblis kayu. Kemungkinan baru muncul di kepala Jiang Chen. Parasit iblis kayu, ya, apakah monster ini benar-benar nenek moyang mereka? Bab 893. Adegan ini cukup mengejutkan Jiang Chen. Dia secara tidak sengaja menemukan nenek moyang sebenarnya dari parasit iblis kayu.
Itu adalah penyebab wabah parasit yang tak terbatas. Jika dia bisa membunuh monster ini, nenek moyang parasit yang sebenarnya, maka sumber wabah akan terputus. Meskipun parasit di tempat lain masih bisa berkembang biak, tidak akan sulit untuk memusnahkannya. Kemampuan reproduksi nenek moyang parasit ini tidak ada bandingannya dengan yang lain, tidak ada anak-anaknya yang bisa menandinginya. Ini memperkuat tekad Jiang Chen untuk membunuh monster itu. Sayangnya, dia sudah memainkan sebagian besar kartunya. Satu-satunya hal yang dia tinggalkan adalah pembatasan tempat tinggal Empyreannya. Pembatasan yang dibuat oleh pembudidaya Empyrean secara teoritis harus membunuh nenek moyang parasit ini dengan mudah. Namun, dia hanya memiliki dua kegunaan yang tersisa. Jiang Chen tidak ingin menggunakannya begitu saja. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Jiang Chen. Parasit iblis kayu memiliki dua musuh alami, Fire of First Dawn dan Dragon Whisker Water. Bukankah dia memiliki persediaan baru yang terakhir di tangan? Dia menyulap Long Xiaoxuan dengan menjentikkan jarinya. Kakak Long, hanya ludahmu yang bisa menampung monster ini. Aku akan menyerahkannya padamu. Long Xiaoxuan melirik ke arah kekejian jelek itu, tidak repot-repot menyembunyikan rasa jijiknya. Dengan ikal tubuhnya, dia mengungkapkan wujud aslinya. Sebuah bersin bergema di langit. Pancaran air Dragon Whisker yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke arah monster itu seperti 1000 jarum. Sungguh, segala sesuatu di alam memiliki musuh alami. Monster yang Jiang Chen telah menggunakan begitu banyak metode dengan sia-sia dalam sekejap mulai menggeliat kesakitan saat disiram dengan air. Gumpalan asap mendesis ke atas dari tempat-tempat di tubuhnya di mana air telah melakukan kontak. Long Xiaoxuan tanpa henti melanjutkan dengan bersin lagi. Saat air Dragon Whisker mulai meresap, armor monster itu mulai meleleh. Banyak tanda kerusakan parah muncul di karapasnya. Monster itu sendiri menjerit keras kesakitan. Namun, kekuatan gunung emas magnetik dan pantulan tak berujung dari Featherflight Mirror memperlambat binatang itu 2 kali lipat. Kecepatannya dibatasi, ia hanya bisa bergerak dengan merangkak. Dihanguskan oleh air kumis naga, lukanya semakin parah seiring berjalannya waktu. Begitu juga dengan intensitas ceritanya. Jiang Chen tidak tergerak, nenek moyang parasit tidak terlihat berevolusi sepenuhnya. Hal-hal tidak akan berjalan begitu lancar sebaliknya, bahkan dengan Dragon Whisker Water. Memanggil pedang surgawi pentekolor sekali lagi, dia bersiap untuk menyerang saat musuhnya lemah. Pada saat genting ini, dua kehadiran menakutkan bergegas di udara, meluncur ke arah Jiang Chen dan Long Xiaoxuan tanpa upacara. Khawatir, Jiang Chen buru-buru mengingat gunung emas magnetik, menempatkannya di depan tubuhnya dan tubuh Long Xiaoxuan untuk memblokir serangan itu. Kedua kehadiran itu menabrak gunung dengan ledakan yang bergema. Harta karun itu terguncang oleh dampaknya, cahaya kemasannya berkedip-kedip. Memadat, aura, apakah ini aura seorang kaisar yang hebat? Jiang Chen telah bertarung dengan para pembudidaya alam kaisar sebelumnya. Meskipun kehadiran kultivator semacam itu cukup kuat, tidak mungkin itu bisa difokuskan pada serangan yang begitu kuat. Tidak berani bertarung lebih jauh, nenek moyang parasit iblis kayu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Terowongan ke udara, menghilang tanpa jejak. Jiang Chen mencoba menemukannya lagi menggunakan mata Tuhannya, tapi itu benar-benar menghilang. Dia meludah ke tanah dengan jijik. Betapa malangnya, tanpa dua kehadiran itu, dia pasti bisa membunuh monster itu. Tapi itu semua dugaan. Dua kehadiran itu sangat luar biasa. Meskipun sumbernya tidak diketahui, dia tetap merasa terancam. Apakah ada iblis alam kaisar yang hebat di hutan ini? Jiang Chen tidak ingin gegabah. Sekarang setelah dia memiliki kayu requiem, tidak perlu berlama-lama lagi. Luka berat yang diderita nenek moyang parasit akan memakan waktu cukup lama untuk sembuh. Di sisi lain, serangan tiba-tiba membuat bayangan di hatinya. Dia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk menjelajah lebih jauh. Dia memiliki apa yang dia inginkan, tidak perlu berlarut-larut. Lagi pula, dia tidak bisa mengalahkan seluruh ras iblis sendirian. Memutuskan untuk pergi, dia menembak kembali ke pinggiran, Huanger di belakangnya. Dia bukannya tidak mau menjelajah lebih jauh, tapi dia lebih peduli tentang kemungkinan pengejaran dari iblis kerajaan kaisar yang agung. Namun, Jiang Chen menebak bahwa ada sesuatu yang menghalangi gerakan iblis itu. Itu tidak akan menyerang dengan aura saja sebaliknya. Jika itu datang secara pribadi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang tanpa menggunakan batasan kediaman Empyreannya. Kaisar Pifau adalah bukti yang cukup untuk itu.
Jiang Chen merasa tidak berdaya di hadapan pria itu, meskipun Kaisar Pifau baru menjadi kaisar yang hebat selama 3.000 tahun. Setiap iblis alam Kaisar Agung yang bangkit kembali setidaknya berusia 100.000 tahun, dan dengan demikian cenderung lebih kuat daripada lebih lemah daripada Kaisar Velurium. Jika entitas seperti itu memutuskan untuk mengejarnya, Jiang Chen tidak menyukai kesempatannya untuk melawan. Pertimbangan ini hanya memperkuat keinginannya untuk pergi. Setelah perjalanan yang lama, Jiang Chen akhirnya kembali ke perbatasan antara hutan dan padang rumput. Saat ini, matahari sudah terbenam lagi. Dia tidak ingin bepergian di malam hari, jadi dia dengan hati-hati berkemah di perbatasan, sambil khawatir tentang iblis kerajaan Kaisar yang agung. Namun, malam itu lancar. Tidak ada tanda-tanda bahwa setan sedang mengikutinya sama sekali. Itu meyakinkan Jiang Chen bahwa iblis itu memang memiliki masalah mobilitas. Pencuriannya atas kayu Requiem adalah kerugian besar bagi ras iblis. Tidak ada alasan lain bahwa iblis sekuat itu akan membiarkannya pergi. Mungkin saja iblis itu tidak memiliki cara untuk memburunya secara pribadi. Menghabiskan malam dengan khawatir, Jiang Chen berangkat pada fajar hari kedua. Dia hanya memiliki satu pikiran dalam pikirannya sekarang, meninggalkan alam liar. Tujuan perjalanannya bukanlah untuk menyelidiki aktivitas ras iblis, melainkan untuk mendapatkan kayu Requiem, yang sudah aman dalam genggamannya. Misinya sendiri sudah selesai. Setelah mengalami angin astral yang kacau sekali sebelumnya, dataran tidak seseram yang terlihat sebelumnya. Banyak makhluk kuat telah mati karena bencana alam, jadi Jiang Chen mendapat perlawanan yang lebih sedikit. Selain angin yang menerjang, mungkin kekuatan Jiang Chen sendiri yang mengintimidasi makhluk-makhluk dataran yang lebih kuat. Dia melakukan perjalanan melalui padang rumput dalam waktu kurang dari sehari. Dia tidak lengah begitu dia keluar. Hanya karena dia meninggalkan wilayah Wood Demons tidak berarti dia keluar dari hutan kiasan. Myriad Course Valley bukanlah tempat yang Jiang Chen nikmati untuk berlama-lama, tapi tempat itu sedang dalam perjalanan kembali. Untungnya, lembah itu tidak seluas padang rumput secara geografis. Jika Jiang Chen melanjutkan dengan kecepatan yang sama, dia bisa melewatinya hanya dalam waktu sekitar 2 jam. Tidak ada jalan lain. Apakah dia ingin masuk atau pergi, dia harus melalui Myriad Course Valley. Dari apa yang saya ingat, sepertinya Pangeran Sangping meninggal di lembah ini. Sekarang sudah 3 hari, aku bertanya-tanya berapa banyak lagi yang mengalami nasib yang sama. Jiang Chen menggelengkan kepalanya pada dirinya sendiri. Dia sangat kesal dengan pembelotan lusinan keras iblis. Tidak sulit membayangkan kerugian besar yang akan diderita oleh para pembudidaya dalam perjalanan ini berkat tindakan pengkhianatan pria itu. Kematian sang pangeran, salah satunya, harus terkait. Setelah tertipu, kemungkinan besar pembudidaya lain akan mati untuk lusinan juga. Lusinan juga memiliki penampilan yang polos. Dia sangat pandai berakting. Jika Jiang Chen tidak secara alami tidak menyukai orang-orang seperti dia bisa saja tertipu juga. Penampakan tulang yang berpatroli telah membawanya kembali ke berita penting, tetapi lusinan merasa sulit untuk percaya. Jiang Chen kembali. Apakah anak itu mendapatkan ujung tongkat yang pendek di suatu tempat yang lebih jauh? Apakah dia gagal melewati padang rumput, dan karena itulah dia kembali? Kembalinya Jiang Chen yang tak terduga tentu saja membuat lusinan sangat senang. 3 hari telah berlalu sejak kepergian pemuda itu, dan Raja Iblis ingin dia menahan Jiang Chen agar tidak maju lebih jauh. Meskipun dia tidak berhasil dalam tugas itu, kembalinya Jiang Chen cukup tepat dan pada dasarnya merupakan kesempatan kedua baginya. Berita bagus, tuanku, anak itu sedang dalam perjalanan kembali ke sini. Saya tidak berpikir dia melewati padang rumput. Lusinan menyampaikan informasi itu dengan penuh semangat kepada tuannya. Dalam perjalanan kembali, Raja Ninesados sangat terkejut. Kupikir kau bilang dia kuat. Seberapa kuat dia jika dia bahkan tidak berhasil melewati padang rumput? Petik 2. Bawahanku, mungkin dia punya alasan khusus. Lusinan memiliki minat yang kuat pada Jiang Chen, jauh melebihi minatnya pada pembudidaya lainnya. Raja Iblis tidak peduli. Kamu tidak perlu memperhatikan anak itu. Anda harus mengawasi lebih dekat pada hal-hal yang saya katakan untuk Anda lakukan sebagai gantinya. Berapa banyak pembudidaya yang datang ke lembah ini dalam 3 hari terakhir? Kami mendapatkan panen yang bagus dalam 3 hari terakhir ini. Setidaknya 3.000 pembudidaya jiwa mereka disedot oleh spanduk Soul Reaver tuanku. Mereka sekarang boneka mayat setia Anda.
2.000 lebih telah diracuni oleh bunga demon sade. Mereka akan menjadi boneka mayat cepat atau lambat. Itu hanya menyumbang 5.000, iya. Saya pikir Anda mengatakan ada 20 atau 30.000. Baru 3 hari. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak pembudidaya pasti akan masuk ke sini, lusinan terkekeh. Selain itu, sudah ada 3 pembudidaya alam kaisar yang terperangkap oleh formasi iblis bawahanku. Meskipun mereka masih melakukan perlawanan, mereka akan menyerah pada waktunya. Raja Iblis juga tertawa. Saya tidak cukup mampu untuk mengatur formasi iblis ini. Ini hanya keuntungan geografis. Tanah di sini berisi formasi iblis primordial, yang disempurnakan oleh seorang kaisar besar dari Shadow Demons. Sudah 100.000 tahun sejak itu. Saya hanya memperbaiki formasi menjadi sepertiga dari efektivitas sebelumnya. Jika Yang Mulia membangunkan dan memerintahkan formasi secara pribadi, menangkap bahkan beberapa kaisar besar berjudul akan menjadi hal yang mudah. Raja Iblis terkekeh bangga. Dia sangat senang dengan apa yang baru saja dia katakan. Bawaan saya, Anda telah menerima warisan sejati dari era primordial. Dengan waktu yang cukup, saya pikir sangat mungkin bagi tuanku untuk menjadi kaisar iblis bayangan berikutnya. Lusinan sangat berpengalaman dalam sanjungan. Hah, kau mengenalku dengan baik. Bagaimana dengan ini? Saya akan membiarkan Anda membawa 3.000 penampakan tulang untuk menghalangi anak itu. Jika Anda bisa membuatnya datang sebelum spanduk Soul Reaver, itu lebih baik. Ya, pelayanmu akan segera melakukannya. Lusinan sangat gembira. Bab 894. Lusinan sepenuhnya fokus untuk merampok harta milik Jiang Chen. Harta yang cukup kuat untuk membanjiri Pangeran Sangping harus luar biasa. Dia adalah seseorang dengan ambisi, berlindung di bawah sayap ras iblis karena dia telah mencapai hambatan dalam kultivasinya. Dia tahu dia tidak akan pernah bisa menjadi yang terkuat dari yang kuat. Karena itu, dia telah mengambil jalan yang jarang dilalui. Menjual jiwanya bukanlah masalah, selama ras iblis bisa menjadi pendukung kuat yang dia butuhkan. Itu juga alasan dari sifat lusinan yang tidak bermoral. Saat memasuki Myriad Course Valley, pengamatan pertama Jiang Chen adalah bahwa udara jahat bahkan lebih padat daripada 3 hari sebelumnya. Perubahan besar dalam waktu sesingkat itu. Pengaruh korup dari ras iblis menjadi semakin nyata. Setan kayu, setan bayangan, saya ingin tahu berapa banyak cabang lain yang bergerak. Dia sangat sedih dengan penemuan itu. Karena faksi-faksi dalam wilayah manusia masih saling serang, ras iblis sudah bergolak dengan kegelisahan. Mereka siap untuk membuat kebangkitan kapan saja sekarang. Wilayah manusia tidak dalam kondisi untuk terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan ras iblis. Jiang Chen tidak bisa menyisihkan upaya untuk berpikir lebih banyak. Dia hanya ingin meninggalkan tempat yang mengerikan ini dan menemukan area yang lebih aman sehingga dia bisa menghapus kutukan pengikat generasi Huang. Jalannya tidak akan mudah. Setelah 15 menit, Jiang Chen melihat banyak kultivator. Dia bisa melihat banyak orang lewat di jalan pulangnya. Hanya ada satu jalan, jadi wajar untuk melihat mereka. Kenapa ada begitu banyak dari mereka? Jiang Chen mengerutkan kening. Mereka tidak termasuk di antara 500 asli yang masuk bersamaku. Apakah ada lagi yang masuk dari pintu masuk di lembah luar? Semakin dia memikirkannya, semakin aneh dia menemukan situasinya. Para pembudidaya ini jelas memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Beberapa bahkan hanya pembudidaya alam asal. 500 pembudidaya asli pasti lebih kuat dari level ini. Masalah dengan pintu masuk adalah satu-satunya penjelasan. Lebih banyak pembudidaya pasti telah memasuki tempat yang mengerikan ini. Jiang Chen berduka untuk mereka. Mereka berpikir bahwa ada kekayaan yang tak terhitung di sini. Bagaimana mungkin mereka tahu bahwa jebakan maut ada di sekitar mereka? Ada harta juga, tentu saja, tetapi tidak ada kesempatan bagi orang normal untuk mendapatkannya. Orang-orang ini jelas dirasuki oleh aura iblis. Ekspresi mereka terlihat lamban dan ciri-ciri makhluk hidup hilang. Apakah orang-orang ini sudah di iblis? Jiang Chen memperhatikan para pembudidaya ini. Mereka tidak memiliki tanda-tanda vital yang bisa dilihat pada setiap manusia. Sebenarnya, mereka lebih mirip dengan orang mati yang berjalan di bawah kendali iblis. Dia tahu bahwa ras iblis memiliki banyak metode untuk mengendalikan orang lain dan menggunakan mereka sebagai boneka mereka, jadi masuk akal untuk menyimpulkan bahwa para pembudidaya ini telah menjadi pengikut iblis. Karena itu, dia ingin menghindari masalah lebih lanjut. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergerak aneh. Jiang Chen buru-buru mengaktifkan Cicada Wings-nya,
menembak ke arah langit. Tanah di mana kakinya berada beberapa saat sebelumnya dibajak terbuka, seolah-olah seekor lembu yang marah telah menembusnya. Penampakan tulang yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke atas dari tanah, memasang serangan agresif padanya. Ini bukan pertama kalinya dia melihat penampakan tulang. Mereka bukanlah pasukan iblis yang sangat kuat. Tidak ingin terlibat dalam keributan, dia terus-menerus memancarkan Feather Flight Mirror-nya untuk mengurangi kecepatan penampakan tulang. Sementara itu, dia berusaha menerobos pengepungan dengan Huanger di belakangnya. Namun, udara jahat di Myriad Course Valley terlalu padat. Meskipun ketinggiannya tetap rendah dan penerbangannya pendek, Jiang Chen masih merasa lelah. Dia harus menyesuaikan diri setelah setiap tugas singkat di udara. Untungnya, meskipun pedang surgawi pentekolor mengalami kesulitan membunuh nenek moyang parasit iblis kayu, itu memotong penampakan tulang ini dengan cukup mudah. Sebagian besar tulang tercabik-cabik dengan setiap sapuan. Cahaya dari pedang meledak seperti singa yang menyerbu kawanan domba, menyerang mangsanya dengan bebas. Mata dewanya tiba-tiba menyala, saat Jiang Chen mengunci lusinan, yang memimpin penampakan tulang di sudut. Seperti bangau putih yang menunggangi petir, Jiang Chen meluncur ke arah pembudidaya. Sebuah titik jari-jarinya di udara membawa kekuatan galaksi Slash. Itu mengarah ke lusinan yang tersembunyi seperti sungai bintang. Iya, lusinan tidak mungkin mengharapkan serangan mendadak Jiang Chen. Dia buru-buru menanggapinya. Syukurlah baginya, bagaimanapun juga dia adalah seorang kultivator ranah kaisar. Kekuatan pribadinya bukan hanya untuk pertunjukan. Dia menghindari serangan mematikan Jiang Chen dengan menggeser tubuhnya. Pada saat yang sama, dia bergerak untuk menyembunyikan dirinya lebih dalam di dalam bayang-bayang dengan terkekeh. Sebagai seorang kultivator ranah kaisar, dia tidak takut pada Jiang Chen. Dia lebih khawatir tentang kekalahan Jiang Chen sebelumnya dari Pangeran Sangping. Sebagai pria yang berhati-hati, lusinan tidak berniat menghadapi Jiang Chen secara langsung tanpa terlebih dahulu memahami lawannya. Lusinan, kamu telah bersekutu dengan iblis dan menjual jiwamu. Saya ingin melihat kemana Anda akan lari hari ini. Jiang Chen panas di tumitnya. Dia mengedipkan Feather Flight Mirror ke punggung lusinan. Dipengaruhi oleh kekuatan cermin itu seperti menyentuh listrik. Tubuh lusinan mengendur sejenak. Jiang Chen telah tiba di lokasinya dalam waktu singkat. Mengangkat gunung emas magnetik tinggi ke udara, dia menghancurkannya ke arah tengkorak lusinan dengan gerakan tinggi. Puff! Melihat ini, lusinan tahu bahwa dia tidak bisa pergi tanpa perlawanan hari ini. Melakukan banyak isyarat tangan berturut-turut, dia memanggil kuali besar untuk berada di dekatnya. Cahaya peraknya menangkap gunung emas, bahkan memukul mundurnya. Jiang Chen mengedipkan cerminnya sekali lagi pada lusinan, tidak berhenti sedetik pun. Namun, pembudidaya tampaknya telah memperhatikan cermin Feather Flight Jiang Chen. Dia melesat ke samping saat telapak tangan Jiang Chen bergerak. Gunung emas magnetis dan kuali perak lusinan saling bertarung secara langsung, menabrak satu sama lain berulang kali. Tidak memedulikan gunungnya, Jiang Chen memerintahkan teratai api dan es yang menyihir untuk beraksi sekali lagi. Tanaman teratai yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi tanah, melingkari kaki lusinan. Lusinan menyeringai dan menginjak. Banyak tiang kayu defensif naik untuk melawan tanaman merambat. Meringkuk di sekitar pertahanan, tanaman merambat tidak bisa menjangkau lebih jauh ke arah lusinan sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Chen berpikir aneh bahwa lusinan memiliki tindakan pencegahan untuk semua metodenya. Setelah dipertimbangkan lebih lanjut, itu masuk akal. Dugaan yang bagus adalah bahwa Pangeran Sangping pasti telah meminta lusinan untuk menjadi sekutunya, berencana untuk melawan Jiang Chen bersama-sama. Pangeran pasti tidak pernah memikirkan kemungkinan bahwa lusinan akan bergabung dengan ras iblis. Nak, mengapa kamu tidak menggunakan sisa metodemu? Lusinan terkekeh, mengitari Jiang Chen dari jarak jauh. Dia tidak ingin masuk ke dalam konfrontasi langsung dengan pemuda. Jelas, dia ingin melihat berapa banyak metode yang benar-benar mampu dilakukan Jiang Chen. Tentu saja, Jiang Chen memiliki lebih banyak trik di lengan bajunya. Namun, otaknya bekerja pada kapasitas maksimal untuk menemukan solusi yang lebih baik. Di saat yang panas, dia mengaktifkan disformasi. Formasi 7 pembantaian kuno langsung terwujud. Wajah lusinan langsung berubah warna. Dia mendapati dirinya telah memasuki formasi Jiang Chen. Kamu juga master formasi. Dia sedikit terkejut. Jiang Chen tersenyum dingin. Lusinan, tidak ada alasan bagiku untuk tidak membunuhmu hari ini.
Anda telah bergabung dengan iblis dan bersedia melayani sebagai informan dan antek mereka. Petik 2. Bunuh aku. Dengan apa? Formasi setengah matangmu. Formasi pembantaian kuno memiliki 3 tingkat. Jiang Chen mengaktifkan tingkat kesulitan sedang. Setidaknya ada harapan untuk membuat lusinan sedikit kesulitan. Namun, pembelot jelas memiliki harta untuk mengalahkan formasi. Ledakan cahaya menandakan upaya untuk meledak secara paksa. Jiang Chen membalas dengan mengibaskan Feather Flight Mirror-nya. Sangat heran, lusinan bergegas menghindar. Dia tahu musuhnya memiliki metode yang bisa memperlambat orang dan menyerang. Itu adalah ancaman mematikan baginya. Pelariannya tidak tertunda oleh manuver. Dia tahu juga siapapun bahwa semakin lama Anda berada dalam formasi, semakin besar risiko yang akan Anda hadapi. Tiba-tiba, jejak asap hijau keluar dari formasi, berhembus ke arahnya. Lusinan mencoba menyapu asap dengan lengan bajunya. Dia dengan cepat menemukan bahwa asapnya agak aneh. Itu memiliki kekuatan menahan yang aneh. Apa ini? Lusinan tersentak bingung. Dia ingat apa yang Pangeran Sangping sampaikan tentang pertempuran dengan Jiang Chen. Jiang Chen telah menggunakan ginseng min dalam pertempurannya melawan pangeran, jadi lusinan setidaknya agak akrab dengan serangan itu. Mendorong cadangan kekuatannya, dia akhirnya berjuang bebas dari ikatan asap hijau. Lusinan melambaikan tangan, dan kipas lipat muncul di dalamnya. Ambil ini, nak. Perkembangan kipas memiliki kekuatan tektonik. Itu berlayar menuju Jiang Chen dengan kekuatan 2 gunung yang tak tertahankan. Bam! Jiang Chen tersungkur dari serangan itu, jatuh ke tanah. Lusinan tercengang. Anak itu memiliki pelanggaran yang kuat, apakah dia tidak memiliki pertahanan yang cocok? Itu tidak mungkin. Pangeran Sangping mengatakan bahwa dia tidak bisa menembus pertahanan anak itu bahkan dengan 8 patung. Apakah Jiang Chen menggunakan talisman pertahanan Advent Kekaisaran untuk mendapatkan ketahanan yang tidak masuk akal dan tanpa itu, dia sebenarnya cukup lemah? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak lusinan. Saat dia merenungkan semuanya, dia menemukan bahwa Jiang Chen yang jatuh sebenarnya bukanlah yang asli. Sebaliknya, itu adalah ilusi yang diciptakan oleh teratai api dan es yang menyihir. Penemuan itu jauh dari menggembirakan. Ini tidak bagus. Lusinan bergerak untuk berbalik, tetapi disambut oleh beberapa manik-manik rosario emas, berguling-guling di bawah kakinya. Apa ini? Manik-manik itu cukup tidak mengancam, tetapi karena keanehan pemandangan itu, dia mundur secara naluriah. Segera setelah dia melakukannya, lusinan menyadari bahwa dia telah meremehkan situasi yang ada. Manik-manik itu berputar-putar di tanah, lalu berubah seketika menjadi beberapa prajurit berbaju emas. Mereka menyerangnya tanpa ragu-ragu. Keluar dari jalanku. Lusinan cukup kesal sekarang. Dia telah terus-menerus dipermainkan oleh seorang pemuda belaka, dan masih belum keluar dari formasi. Itu adalah situasi yang benar-benar tidak menyenangkan. Gelombang kipas lipatnya memukul mundur para prajurit emas. Namun, para prajurit tampak selalu tangguh, mereka kembali setiap kali dikirim terbang, keganasan mereka meningkat setiap kali rebound. Bab 895. Prajurit lapis baja emas ini jelas hanya berada di alam bijak langit, jadi lusinan tidak takut pada mereka. Namun, mereka sangat tahan lama sampai-sampai dia hanya bisa menjatuhkan mereka dan tidak menghancurkannya, tidak peduli apa yang dia lakukan. Hasil ini sedikit menyedihkan. Pada saat inilah dia merasakan getaran tiba-tiba di bawah kakinya. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti tumor berdaging tiba-tiba melesat ke arahnya dari segala arah. Itu adalah serangan Ginseng Min. Meskipun terlihat sedikit mirip dengan serangan Bewitching Lotus of Fire and Ice, efeknya benar-benar berbeda. Kekuatan makhluk itu bahkan lebih besar daripada teratai, tetapi hanya memiliki kekuatan terbatas dan tidak memiliki atribut api dan es. Saat ini, lusinan telah dipaksa ke dalam situasi yang sangat putus asa. Penambahan ginseng min ke dalam campuran hanya membuat bebannya lebih berat. Pada saat inilah lusinan tiba-tiba mendeteksi getaran dari udara di atas kepalanya. Ketika dia melihat ke atas, sebuah domain besar tiba-tiba menekan kepalanya. Domain ini disertai dengan energi yang menimbulkan ketakutan di hati orang-orang, dan itu sangat mencekik lusinan sehingga dia merasa seperti tidak bisa bernapas. Pada saat berikutnya, sebuah cakar besar muncul dan berusaha meraihnya dari langit. Cakar raksasa itu memiliki 5 cakar, dan masing-masing cakar itu cukup tajam untuk menyaingi senjata suci manapun di dunia.
Ada semburan udara hitam di sekitar cakar raksasa itu juga, dan mereka berkedip cepat seperti kilat hitam. Itu adalah kombinasi dari domain naga, cakar pegunungan dan sungai yang hancur, dan sangkar hitam. Serangan ini adalah serangan fatal yang Long Xiaoxuan lepaskan pada Lusinan setelah terwujud ke dalam tubuh aslinya. Lusinan mendongak hanya untuk menemukan kekuatan naga yang selalu ada mengunci setiap ruang di sekitarnya. Cakar pegunungan dan sungai yang hancur langsung menangkap tubuhnya. Lusinan langsung terangkat ke udara, tidak dapat melepaskan diri tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Naga, naga sejati. Lusinan berteriak sekuat tenaga saat dia memulai perjuangan terakhirnya. Kasihan, Taois Huang, ampun. Saya bersedia mengkhianati ras iblis. Pada titik ini, dia tidak bisa melakukan apa-apa bahkan jika dia memiliki sejuta kartu truf. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memohon untuk hidupnya. Tidak ada alasan bagi Jiang Chen untuk mendengarkan permohonan belas kasihannya, jadi dia memandang Long Xiaoxuan. Saudara Long, dia mungkin seorang yang merosot, tapi dia masih seorang ahli ranah kaisar. Lakukan apa yang kamu mau. Long Xiaoxuan terkekeh sinis dan langsung merobek Lusinan menjadi dua. Dia melemparkan pria itu ke dalam mulutnya dan melahapnya dalam 3 gigitan. Jeritan mengerikan Lusinan nyaris tidak terdengar di udara sebelum dia benar-benar dimakan oleh naga itu. Naga sejati tidak peduli jika tubuh Lusinan mengandung aura ras iblis. Garis keturunan naga sejati kuno dapat memurnikan apapun dengan darahnya, dan bahkan ras iblis pun tidak berani mengklaim bahwa garis keturunan mereka lebih kuat daripada ras naga sejati kuno. Bagaimanapun, ras naga adalah garis keturunan kerajaan kuno. Sekarang Lusinan telah dihancurkan, kualinya secara alami jatuh ke tangan Jiang Chen. Tidak kusangka kuali ini benar-benar dapat memblokir gunung emas magnetisku. Ini pasti barang yang bagus. Tapi aku ingin tahu apa itu sebenarnya. Jiang Chen saat ini tidak punya waktu untuk mengidentifikasinya, jadi dia segera menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Sayangnya, saya tidak berhasil mendapatkan piringan formasi Pangeran Sangping. Kalau tidak, 8 patung itu akan benar-benar menjadi harta ofensif yang agak kuat. Petik 2. Jiang Chen telah mencari melalui cincin penyimpanan Lusinan, tetapi disformasi tidak ada di sana. Setelah menghancurkan pembelot, Jiang Chen meninggalkan daerah itu bahkan tanpa repot-repot membersihkan tempat kejadian. Dia tidak memperhatikan para pembudidaya manusia yang telah dirusak oleh energi iblis. Setiap orang mengatur nasib dan nasib mereka sendiri. Orang-orang ini telah membuat pilihan untuk membuang hidup mereka di sini atas kemauan mereka sendiri. Jiang Chen tidak punya alasan untuk memainkan peran sebagai penyelamat dan menyelamatkan mereka semua. Di dalam peti mati 10.000 tahun, Raja Iblis Ninesados berada di barisan terakhir. Karena dia memiliki tubuh Pangeran Sangping, tubuh itu perlu ditempa dengan energi iblis. Setelah 3 hari bekerja, tubuh hampir sepenuhnya marah. Tiba-tiba, Raja Iblis Ninesados merasakan perubahan dan ekspresinya berubah. Lusinan sudah mati. Raja Iblis sangat terkejut dengan hasil ini. Lusinan adalah seorang kultivator yang terampil, dan saya memberinya 3.000 penampakan tulang untuk membantunya dalam misinya. Jadi bagaimana dia bisa membunuh dirinya sendiri? Bagaimana dia gagal melarikan diri saat dia berada di domain saya? Apakah Jiang Chen benar-benar sekuat itu? Raja Iblis Ninesados menemukan hasil ini sedikit sulit dipercaya bahkan ketika kemarahan tumbuh dalam dirinya. Lusinan adalah salah satu pion yang dia kendalikan. Meskipun dia tidak terlalu peduli pada pria itu, manusia masih menjadi anjing yang sangat berguna dan setia akhir-akhir ini. Lusinan juga telah melakukan banyak hal lain untuknya. Misalnya, dia adalah orang yang menyebarkan desas-desus tentang tempat ini ke dunia luar, memikat para pembudidaya ke tanah liar yang sunyi, dan merusak formasi yang ditinggalkan Pangeran Sangping di pintu masuk lembah. Tetapi sekarang setelah anjingnya mati, banyak rencananya tiba-tiba hancur. Untungnya, formasi di Myriad Course Valley sudah mulai beroperasi. Bahkan tanpa Lusinan, misi tidak akan terlalu menyimpang. Selain itu, boneka mayat yang baru saja selesai akan berfungsi sebagai asisten yang berguna setelah Raja Iblis memberi mereka pelatihan yang tepat. Boneka mayat mempertahankan sebagian besar kesadaran tuan rumah mereka, tetapi naluri pertama mereka adalah mematuhi perintah Raja Iblis. Oleh karena itu, mereka dalam beberapa hal lebih berguna daripada Lusinan sendiri. Meskipun Lusinan adalah anjing yang patuh, dia punya banyak rencananya sendiri. Misalnya,
Lusinan mengejar Jiang Chen karena keserakahannya sendiri. Secara alami, Raja Iblis Ninesados mengetahui rahasia skema kecilnya. Dia hanya tidak punya alasan untuk meledakkan gelembung manusia dan menghentikannya. Bocah ini, jika saya membiarkan dia berlari liar di Myriad Course Valley saya dan pergi tanpa cedera, dia benar-benar akan menganggap enteng wilayah saya. Raja Iblis Ninesados bukanlah iblis yang baik hati. Wajar jika dia merasa sangat tersinggung dengan tindakan kurang ajar Jiang Chen di wilayahnya dan atas pembunuhan anjingnya. Mengapa Anda harus menjadi satu-satunya pengecualian ketika orang lain berubah menjadi boneka mayat? Mengapa Anda bisa masuk dan keluar dari Myriad Course Valley dengan cara yang flamboyan dan bahkan mengambil nyawa seekor anjing milik saya? Ketika Raja Iblis memikirkan hal ini, dia merasa ingin mengejar Jiang Chen. Tetapi pikiran lain segera menyusul. Tubuh fisik saya belum lengkap, dan saya telah mencapai saat kritis. Jika saya mengejarnya sekarang sementara tubuh fisik saya masih tidak stabil, semua yang telah saya lakukan selama 3 hari terakhir akan sia-sia. Bahkan, kerusakannya bahkan bisa meluas ke kesadaranku. Lebih buruk lagi, jika bocah ini kuat di luar dugaanku, aku bahkan mungkin menderita kerusakan besar dengan terlibat dalam pertarungan dengannya di tubuh yang tidak sempurna ini, jadi lupakan saja. Aku akan membiarkan bocah arogan itu hidup untuk saat ini. Ketika saya meninggalkan padang gurun yang sunyi, orang pertama yang saya korbankan untuk upacara tertinggi yang memanggil ras iblis adalah Anda. Raja Iblis Ninesados tidak dapat disangkal memiliki beberapa kemiripan rasionalitas meskipun kebrutalan yang melekat padanya. Ini berkat tempering waktu yang tak terbatas. Bertahun-tahun telah mengembangkan beberapa kelihayan di atas dasar kekejaman Raja Iblis. Jiang Chen akhirnya melangkah keluar dari Myriad Course Valley setelah membunuh Lusinan. Namun, kemudahan dia melarikan diri sedikit membuatnya bingung. Mengapa sepertinya keberuntungan saya bertahan sedikit terlalu baik? Aku bahkan bertemu dengan aura kaisar dari Raja Iblis Kayu sebelumnya, tapi iblis bayangan tidak mengejarku karena suatu alasan. Aku ingin tahu di level berapa monster yang mengendalikan ras Shadow Demons itu. Itu tidak bisa menjadi iblis biasa mengingat ia mampu mengendalikan seorang kultivator kerajaan seperti Lusinan. Dia merasa jauh lebih baik setelah melangkah keluar dari Myriad Course Valley. Orang mungkin mengatakan bahwa bagian paling berbahaya dari perjalanannya telah berlalu. Setelah meninggalkan Myriad Course Valley, Jiang Chen membuka kembali kesadaran Huanger sekali lagi. Perjalanan ke dan dari hutan belantara yang terpencil telah menyebabkan penyakitnya memburuk. Tapi sekarang setelah dia mendapatkan Soul Requiem Wood, mereka bisa menyia-nyiakan beberapa hari. Ketika dia pergi, Jiang Chen mencatat bahwa pembudidaya yang berkeliaran terus-menerus mengalir ke tempat ini seperti pangsit yang jatuh ke dalam pot. Dia tercengang melihat pemandangan itu. Berapa banyak orang yang bergegas masuk. Beberapa pembudidaya pengembara ini dipenuhi dengan kebencian ketika mereka melihatnya. Jelas bahwa pembudidaya pengembara ini telah mengingat aturan yang ditetapkan oleh aliansi Pangeran Sangping saat melihat Jiang Chen, mencegah mereka memasuki alam liar yang sunyi. Semuanya, anak ini adalah salah satu anggota aliansi itu. Tidakkah menurutmu tercela bahwa merekalah yang mendapat untung dari usaha ini sementara kita tidak menerima apa-apa? Petik 2. Tidakkah menurutmu kita harus membalas dendam? Ya, kami menghitung dalam beberapa ratus saat dia sendirian. Dia harus memberi kita penjelasan hari ini, apapun yang terjadi. Kerumunan mulai mengejek, telinga Jiang Chen tajam, dan dia segera menyadari bahwa beberapa Hooters ini adalah anggota dari 6 serigala Gunung Sparrow. Betapa tidak tahu malunya mereka menyembunyikan diri di antara para pembudidaya yang berkeliaran, tetapi berpura-pura bahwa mereka adalah salah satu anggota kelompok yang datang kemudian. Jiang Chen bukan orang yang baik hati, jadi dia mencibir. Sejak kapan 6 serigala Gunung Sparrow menjadi begitu menyedihkan, bersembunyi di antara kerumunan dan berpura-pura menjadi korban. Jangan lupa bahwa Anda adalah salah satu dari mereka yang mendapat manfaat dari aturan juga. Petik 2. 6 serigala Gunung Sparrow, kelompok ratusan segera berubah riuh. Para pembudidaya pengembara ini adalah kelompok kedua yang memasuki lembah. Mereka semua telah membentuk aliansi sementara mereka sendiri, dan rencana mereka adalah untuk melawan kelompok pertama bersama-sama jika mereka bertemu dengan mereka. Tidak mungkin mereka membiarkan diri mereka diganggu oleh para pembudidaya dari kelompok pertama. 6 serigala Gunung Sparrow berada di dalam kelompok pertama, jadi mengapa mereka dengan sengaja menyamar dan menyembunyikan diri di dalam kelompok kedua? Apa yang mereka rencanakan? Untuk sementara waktu,
Para pembudidaya pengembara ini semua gelisah, seolah-olah mereka menghadapi musuh yang berbahaya. Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka orang macam apa 6 serigala Gunung Sparrow itu. Tidak mungkin kelompok itu cukup baik untuk menjaga kerumunan seperti pengasuh. Jiang Chen mulai memindai kerumunan dengan mata Tuhannya. Apa yang direncanakan 6 serigala dari Gunung Sparrow dengan berbaur di antara kelompok kedua? Mereka tidak mungkin berubah menjadi anjing ras iblis seperti lusinan, bukan? Semakin Jiang Chen memikirkan kemungkinan itu, semakin besar kemungkinan yang dia rasakan. Tidak mungkin kelompok yang arogan dan mendominasi seperti mereka akan merendahkan diri untuk bergabung dengan kelompok kultivator kedua yang lebih lemah. Hanya ada satu alasan mereka akan melakukannya, dan itu adalah untuk mengipasi api untuk memikat lebih banyak pembudidaya ke Myriad Course Valley untuk iblis. Jangan dengarkan omong kosong anak ini, semuanya. Dia sengaja mencoba mengalihkan perhatian kita. Mari kita menyerang dia bersama-sama dan membawanya keluar. Dia sudah masuk selama berhari-hari dan dia siap untuk pergi. Ini berarti dia pasti mendapat banyak jarahan. Siapa lagi yang akan kita rampok jika bukan dia? Semua yang dia miliki secara sah adalah milik kita. Ya, dia sengaja mencoba membuat kita bertarung. Ayo bunuh dia dulu dan bicarakan detail lainnya nanti. Suara-suara itu terus terdengar di tengah kerumunan. Jiang Chen membiarkan telinga zefirnya terbuka dan secara kasar mengunci lokasi 6 serigala Gunung Sparrow. Dia tiba-tiba menyatakan dengan suara nyaring, semuanya, pembukaan hutan belantara yang sunyi adalah jebakan yang lengkap. Tanah liar yang sunyi adalah tanah terlarang dari ras iblis, dan hampir semua dari banyak pembudidaya yang masuk ke dalam berubah menjadi boneka mayat. Jika Anda ingin bernasib sama dengan mereka, silakan masuk sesuka Anda. Anda akan bertemu tanpa perlawanan. Namun, ketahuilah bahwa begitu Anda masuk, Anda tidak akan pernah bisa keluar dari tempat itu lagi.